Kita yang semua pasti akan menuju kampung akhirat yang kekal abadi. Oleh karena itu Allah memberikan pesan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalan, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan momentum Ramadan ini, apalagi di akhir bulan suci Ramadan ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita kalah dari kuda pacuan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, apabila kuda pacuan itu hendak mencapai finish, maka dia akan mengeluarkan segala daya upayanya dan tenaganya untuk bisa menjadi juara. Dan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, jangan sampai kita kalah dari kuda pacuan. Segala daya yang kita miliki kita keluarkan untuk bisa memaksimalkan amal kita di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, agar bisa menjadi bekal buat kita untuk menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya kita berharap bahwa akhir hidup kita, akhir amal kita di bulan Ramadan ini adalah kebaikan. Karena sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada penutupnya. Apabila penutupnya baik, maka akan baik seluruhnya. Apabila buruk, maka akan buruk juga seluruhnya. Oleh karena itu, kesempatan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memaksimalkan amal ibadah kita di sisa bulan suci Ramadan ini. Apalagi kita ketahui insya Allah ini adalah salah satu dari malam ganjil, malam ke-27. Marilah kita manfaatkan untuk beriktikaf, memperbanyak tilawah Al-Quran. Ada beberapa tips yang diberikan oleh para ulama agar kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu senantiasa kita menjaga sholat isya berjamaah di masjid. Yang mana Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat isya berjamaah maka dia sebagaimana sholat separuh malam. Kemudian barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia seperti sholat sepanjang malam. Jadi bayangkan kita kadang-kadang ada imam yang bacaannya panjangnya banyak dulu. Nah, ini kita dengan sholat isya berjamaah kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, maka Allah berikan ganjaran sebagaimana kita sholat sepanjang malam. Insyaallah. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita senantiasa berjamaah sholat tarawih di masjid. Yang mana Rasulullah mengatakan barang siapa yang berjamaah sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia disayang sebagaimana sholat sepanjang malam. Itu dua hal yang senantiasa kita jaga. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tipsnya adalah agar kita senantiasa setiap malam jangan lepas kita berqiraatul Quran. Minimal kita membaca 100 ayat Al-Quran. Karena Rasulullah juga mengatakan bahwa siapa membaca 100 ayat Al-Quran di malam hari, maka dia sebagaimana sholat sepanjang malam. Oleh karena itu keutamaan ini senantiasa kita jaga, dan jangan sampai setelah selesai Ramadan ini kita tinggalkan. Harus senantiasa istiqomah. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di saat sendirian, di saat keramaian, di saat di masjid atau di tempat yang lain, atau di saat bulan Ramadan atau di waktu bulan Ramadan. Begitu banyak kita ketahui fenomena ketika bulan Ramadan masjid ramai, kemudian di luar Ramadan kembali sepi. Karena itu padahal keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa memakmurkan masjid begitu besar. Di yaumul qiyamah nanti pada mahsyar ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan lagi. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Pemuda, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut di masjid. Oleh karena itu keutamaan ini marilah senantiasa kita manfaatkan. Kita ketahui kemudian kita amalkan. Jangan hanya di bulan suci Ramadan saja. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita agar bisa senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kemudian nasihat yang kedua diberikan oleh Rasulullah,
Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi setiap keburukan dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Kita saat ini berada di bulan suci Ramadan yang begitu besar keutamaannya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman kepada Allah dan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Dengan kebaikan kita menjalankan perintah Allah berupa shaum Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita sendiri. Kemudian yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat malam di bulan suci Ramadan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Ini merupakan suatu kebutuhan kita sebagai hamba Allah, yang mana kita ketahui yang tidak lepas dari dosa dan tidak. Nah, karena itu kesempatan ini kita manfaatkan untuk bisa beramal ibadah di dalamnya, sehingga kita berharap setelah selesai Ramadan kita dihapuskan dosa-dosanya. Suatu ketika dua orang sahabat Rasulullah yang dua-duanya masuk Islam secara bersama, kemudian salah satu dari mereka meninggal karena syahid di jalan Allah. Kemudian sahabat yang satunya meninggal setahun belakangan bukan karena syahid. Kemudian salah seorang sahabat Rasulullah bermimpi melihat bahwasanya salah satu dari sahabat yang meninggal lebih belakang ternyata lebih dahulu masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keesokan harinya ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan, bukankah yang meninggal belakangan itu walaupun dia tidak mati syahid di jalan Allah, dia bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga keutamaan Ramadan sangat besar ya. Bahkan Allah sendiri yang akan mengganjarnya dengan pahala yang tidak ternilai harganya, bahkan mengalahkan pahala dari orang mati syahid di jalan Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita waktu yang masih tersisa beberapa hari ini kita manfaatkan, kita optimalkan untuk senantiasa bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang terakhir nasihat dari Rasulullah, wa khulqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Yang paling banyak masukan orang dalam surganya Allah adalah takwa dan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia dan dengan ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling banyak memasukkan orang dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan Ramadan kita kotori dengan senantiasa menyalahkan orang lain, menggibah, memfitnah dan sebagainya, yang justru nanti pada yaumil kiamat menjadi orang yang muflis. Bahkan Rasul mengatakan, senyum kepada saudara dan sedekah. Apalagi banyak keutamaan memberikan makan kepada saudara kita, dibuka dan sebagainya. Dengan akhlak yang mulia, maka itu akan memudahkan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Dan pada kesempatan kali ini Ustaz Mas Rubi Bukhari berhalangan, yaitu Ustaz Hanafi meminta kami untuk menggantikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan amal kita di sisa hari-hari bulan suci Ramadan, dan tentunya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.